teman Kajili-jili. Sebuah rekaman peluncuran rudal balistik Yars yang merupakan rudal antar benua dirilis oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Peluncuran rudal balistik antar benua itu adalah sebagai bagian dari pelatihan pasukan nuklir strategis Rusia di Plesetsk Kosmodrome, Rusia. Latihan yang dipantau langsung Vladimir Putin dan diamati oleh Badan Nuklir Strategis Rusia itu melibatkan kapal selam dan pesawat pembom strategis Tupolev. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan kepada Putin bahwa latihan itu juga merupakan simulasi penggunaan nuklir sebagai upaya untuk menanggapi serangan nuklir dari musuh. Semua rudal yang diluncurkan dilaporkan mencapai target pada latihan yang diadakan di tengah memanasnya hubungan Barat dan Rusia terkait eskalasi invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, pejabat Rusia dalam beberapa pekan terakhir berulang kali menuduh Ukraina berencana menggunakan bom kotor. Waduh, kotor? Ada saja. Yaitu sebuah bom yang dicampur dengan bahan radioaktif, namun mereka tidak memberikan bukti untuk tuduhan itu. Laporan dari Intel Kajili-jili mengutip perkataan para pejabat di Amerika yang melaporkan bahwa tidak ada pergerakan dari 2.000 senjata nuklir taktis Rusia. Setelah sebelumnya, seorang perwira senior militer Amerika mengatakan tidak ada indikasi bahwa Putin telah memutuskan untuk beralih ke senjata yang tidak konvensional, di balik kekhawatiran Amerika bahwa jika Vladimir Putin tersudut, dia bisa menggunakan senjata nuklir untuk melakukan pengencerotan di Ukraina. Sekedar informasi bahwa nuklir tidak digunakan lagi dalam perang sejak Amerika menjatuhkan 2 bom di Jepang untuk mengakhiri Perang Dunia II. Penggunaan senjata nuklir Rusia pun juga harus ditandatangani oleh Pak Putin sendiri sebelum perintah diturunkan ke rantai komando. Jadi kalau Pak Putin bilang hajar, ya hajar, daripada kena tempeleng kan. Moskow memiliki garis merah dalam doktrinnya tentang kapan harus menggunakan nuklir, tetapi mereka lebih lembut daripada di Barat. Dapat dipahami secara luas bahwa ancaman nuklir saat ini secara khusus merujuk pada senjata taktis yang lebih kecil yang dirancang untuk digunakan di medan perang daripada bom besar yang menghancurkan sebuah kota beserta isi jamban dan bagian yang tertutupi dari kolor-kolor para prajurit dan masyarakat sipil. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 2.000 senjata nuklir di gudang senjatanya dalam bentuk rudal kecil, torpedo, dan peluru artileri. Doktrin perang Moskow diyakini terbuka untuk menggunakan senjata nuklir dalam konflik konvensional sebagai taktik intimidasi, dan penggunaan senjata semacam itu harus ditandatangani secara pribadi oleh Pak Putin.
Rusia telah menggantungkan ancaman senjata nuklir di Ukraina karena pasukannya terus dipukul mundur, kata para pengamat militer abal-abal di Warkop Jalur 2 Kremlin. Menurut seorang pejabat senior Ukraina, pasukan Rusia sedang merancang untuk pertempuran terberat di wilayah selatan strategis Kherson ketika Kremlin bersiap untuk mempertahankan kota terbesar di bawah kendalinya di Ukraina. Pasukan Putin di wilayah itu telah didesak mundur dalam beberapa pekan terakhir dan berisiko terjebak di tepi barat Sungai Dnipro, tempat ibu kota provinsi Kherson berada di tangan Rusia sejak awal invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Pihak berwenang yang didirikan Rusia telah mendorong penduduk untuk melarikan diri ke tepi timur. Tetapi Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina Zelensky, mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan Rusia sedang bersiap untuk meninggalkan kota itu. Yuri Sobolevsky, seorang anggota Dewan Regional Kherson pro-Ukraina yang digulingkan, mengatakan pihak berwenang yang didirikan Rusia memberikan tekanan yang meningkat pada penduduk Kherson untuk meninggalkan kota dan menuju Rusia. Presiden Zelensky mengatakan tuduhan Rusia tentang penggunaan bom kotor menunjukkan Moskow berencana menggunakan senjata nuklir taktis dan akan berusaha menyalahkan Kiev. Sekian info singkat dari Kak Jili-Jili. Bagaimana menurut kalian tentang informasi tadi? Silahkan salto-salto di kolom komentar. Depan rumah Pak Tamrin yang sudah tua masih suka urus-urusan tetangga. Tamrin, makin tampan saja kamu. Dari area orange belakang rumah pengawal, admin mengupload videonya. Sayonara baby, see you next time, bye bye.